Assalamualaikum, masih bersama gua di Nama Beta Farid and Friends RT. Wih, kawan. Kawan-kawan, gua mau kenalin, ini ada narasumber gua karena hari ini gua konsepnya itu ngobar ya. Ngopi bareng, ya kan? Sama ngobrol bareng. Jadi kali ini kawan-kawan, gua ngobrol sama seseorang, bisa dibilang, makanya gue sekalian nanya sebetulnya lebih enaknya abang kita ini dipanggilnya apa gitu. Namanya Bang Cepi ya. Ya Bang, salam kenal Bang. Jadi kalau gue ngasih tahu nih Bang ke teman-teman yang nonton nih, enaknya tuh abang kalau gue panggil enakan dipanggil Jawara Priuk, Preman Priuk, atau aktivis Priuk, enaknya tuh Bang. Kira-kira Bang? Aktivis Priuk ya. Oke. Jadi kawan-kawan, gue mau mengulas sedikit tentang Tanjung Priuk dan dunia sekitar, nggak jauh dari Jawara atau aktivis atau preman. Karena kalau kita tahu dalam tanda kutip kan, Tanjung Priuk itu identik dengan hal-hal yang seperti itu, nggak jauh dari tiga itu. Makanya gue mau ngobrol sedikit sama Bang Cepi ini. Yang mau tanya ini Bang, yang pertama nih Bang, abang di Tanjung Priuk sendiri sebetulnya udah berapa lama Bang? Apa dari lahir kah? Apa memang dari tahun berapa gitu? Saya di Tanjung Priuk lahir bulan Oktober 1972. Oh, 72 tuh. Wah. Bisa digambarin nggak Bang? Kan 72, otomatis kalau abang udah umur 6 tahun, 8 tahun kan berarti sudah di tahun 1980-an lah ya. Tanjung Priuk kayak gimana sih tahun segitu kira-kira Bang? Sekitar tahun Yang kata orang keras, Tanjung Priuk itu sekeras apa sih dulu waktu zaman-zaman dulu Bang? sekitar tahun 80-an. Memang di Tanjung Priuk daerah yang masih rawan, daerah yang masih penuh dengan kriminal. Oke, oh iya kriminal. Ya memang nggak jauh dari kriminal ya Teh. Teh lu jangan diem aja nih Teh. Memang Tanjung Priuk Emang iya ya. seperti itu. Iya. Karena adanya pelabuhan, disitulah tempat berkumpulnya Okay. Jawara, preman, Berarti yang mencari makan dari dalam dan luar pelabuhan dengan cara Seperti itu yang ya? sifatnya keras. Oh, Jadi berarti karena ini Pak, karena pelabuhan itu. karena dekat dengan lahan basah. Karena pelabuhan kan dekat laut Teh, ya basah. Ya karena pada zaman itu Iya, ya. ada kelompok-kelompok yang disebut kelompok prem Oh, Ada. kelompok prem ya. atau kelompok preman. Ada juga yang disebut kelompok-kelompok Jawara yang pada masa itu menguasai pekerjaan-pekerjaan seperti pergudangan dan bongkar muat. Oke, jadi kalau memang pelabuhan sama pergudangan atau bongkar muat itu saling ini ya, nyatu ya. Karena kalau ada pelabuhan pasti ada pergudangan. Ada Bongkar muat. pergudangan, pasti ada Pelabuhan, bongkar muat. bongkar muat. Iya betul. Nah, kemudian terus Bang. Disitulah masyarakat dari pinggir-pinggir Jakarta, pinggir-pinggir Tanjung Priuk seperti Bekasi, Banten, Tangerang, Bogor, Sekitarnya ya. Iya. tuplak ke Tanjung Priuk untuk memperebutkan pekerjaan yang ada di pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, mereka yang dari daerah rata-rata dengan basic Jawara. Oke. Sedangkan orang-orang atau masyarakat yang ada asli di Tanjung Priuk itu jalurnya jalur preman, di luar dari pekerjaan. Nah, minta jatah, mobil keluar, barang diturunin di luar pelabuhan. Iya, berawal dari situ ya berarti. Tapi memang kuncinya memang sebetulnya pelabuhan itu ya Teh ya. Pelabuhan. Iya. Karena yang bikin daya tarik ya orang-orang sekitar untuk datang ke Tanjung Priuk dan beradu nasib lah bisa dibilang itu dengan cara-cara yang seperti itu ya. Di sini doang nggak dia pelabuhan Tanjung Priuk doang nggak? Kenapa di pelabuhan Ratu enggak gitu ya? Ya pada masa itu memang Tanjung Priuk seperti itu, beda Iya. dengan masa sekarang. Iya ya. Di mana Tanjung Priuk sekarang 180 derajat Wow, berbeda. beda ya. Berbeda. Apa yang bikin beda Bang? Emang yang sekarang itu seperti apa dibandingin dulu Bang? Tanjung Kalau Priuk. Tanjung Priuk yang sekarang
itu bisa dibilang generasi-generasi kedepannya semakin cerdas, semakin terpelajar. Oke. Berarti ada progres perbaikan ya? Iya, udah tentu karena di Tanjung Priuk banyak melahirkan generasi-generasi, bisa dibilang generasi emas yang bisa menyumbangkan kontribusi buat negara negeri ini ya. Salah satu contohnya misalnya ada karateka Tommy Firman. Wah, dari Tanjung Priuk yang menyumbangkan medali emas di Olimpiade. Oh, waktu itu tahun berapa tuh kurang lebih tuh? Sekitar tahun 90-an. Oke. Teman-teman perlu ingat juga tuh Tanjung Priuk ya. Apa teh yang pengen tanyain teh? Artis juga banyak dari Priuk. Iya ya, artis ya. Cuman ya itu tadi teh, pengen gua fokus itu maksudnya tuh enaknya itu kalau sekarang itu Tanjung Priuk bisa kita bilang itu daerah premanisme kah, anarkisme kah, atau sabar ya teman-teman, ada iklan. Anarkisme kah atau aktivis? Lebih enak itu sekarang ini kayak gimana, Bang? Di era digitalisasi sekarang nih, ya kan? 2010 atau ya? 2000-an lah ya. Oh, tahun 2000-an itu. Oke. Karena kecerdasan berpikir dari anak-anak muda di Tanjung Priuk, maka mereka berkumpul, berserikat, berorganisasi, aktivis-aktivis mahasiswa. Akhirnya tumbuh ormas-ormas, tumbuh komunitas-komunitas yang punya progres ke depannya untuk kemajuan Tanjung Priuk. Gitu ya. Karena memang Tanjung Priuk juga nggak bisa kita lepas juga teh ya, lagi waktu pada tahun 84 ya kalau nggak salah ya, waktu itu ya tragedi 84, kemudian 2010 ya 2010 di Mbak Priuk. Jadi memang konotasi dari orang lain terhadap Tanjung Priuk itu memang seperti itu. Dan tadi dijawab tadi sama Bang Cepi bahwa generasinya udah agak beda nih Bang ya. Generasinya udah agak beda, bahwa Tanjung Priuk sebetulnya lebih arahnya ke aktivis tapi yang bisa berkontribusi terhadap negeri ini gitu. Teh, kita kayaknya lagi ngomongnya agak-agak baku dikit ya. Teh, makanya ketawanya agak kurangin, ngelawaknya teh. Ngeri-ngeri sedap aku. Ngeri makanya. Jadi kalau nih temanya gue nih sebetulnya Tanjung Priuk dengan segala jawara, preman dan aktivisnya. Ternyata memang dijawab sama Bang Cepi itu memang untuk saat ini memang aktivis lebih giat dibanding dengan zaman-zaman dulu ya Bang ya. Iya. Nah, salah satu contoh Bang mungkin bisa Abang kasih tahu salah satu contoh kontribusi apa aja sih yang sudah orang Priuk lakukan terhadap negeri ini mungkin, atau terhadap DKI Jakarta mungkin, salah satu aja Bang misalnya. Salah satu kontribusi dari masyarakat Tanjung Priuk atau generasi muda di Priuk di tingkat provinsi. Tingkat provinsi oke. Di tingkat provinsi salah satunya adalah dalam dunia olahraga, dalam dunia seni. Karena di Jakarta Utara ya, Jakarta Utara khususnya, itu banyak berdiri sanggar-sanggar budaya seperti di Marunda, Sanggar Betawi. Iya, itu nggak jauh dari Priuk ya, Rumah Pitung ya betul. Lalu ada yang disebut kota tua, kota legenda dari zaman Jepang sampai sekarang diisi dengan kebudayaan Betawi, karena memang Jakarta ini adalah kental dengan etnis dan betul. Iya, apalagi Jakarta Utara, Tanjung Priuk dekat pelabuhan yang mana dari etnis lain datang itu langsungnya ke Priuk ya Bang ya. Nggak bisa langsung Bekasi, nggak bisa teh. Atau ke Kemayoran kan nggak bisa juga, nggak ada pelabuhan di situ teh. Ada juga pelabuhan Harapan di Solo. Ya, jadi kawan-kawan, gue nggak panjang lebar. Jadi intinya bahwa di Tanjung Priuk itu sebetulnya dunia aktivis yang sekarang lagi giat. Kalau bicara Tanjung Priuk itu dengan anarkis, kekerasan, premanisme, saya kira itu sudah terhapuskan ya Bang ya. Itu paradigma lama. Jadi yang baru kita susun Tanjung Priuk itu menjadi yang bagaimana berkontribusi terhadap negara. Ya Bang, mungkin itu aja Bang. Ngobar kita. Sekian mungkin dari gua, nama Beta Farid, ada Pak MT, ada Bang Cepi, mantap. Oke, sekian aja dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.